Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa wa ala rasulikal mujtaba qaiduna nabiyuna khatamul anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahji wa aqidatihi ila yaumil ba'si wan nusur. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mulia, di rumah Allah ini, setelah kita menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah. Dan ini adalah merupakan sebaik-baik matahari terbit, yaitu hari yang kita lewati pada hari Jumat. Karenanya Jumat juga diperintahkan oleh Nabi agar kita memperbanyak sholawat. Maka Jumat disebut dengan Yaumus Sholawat, hari memperbanyak sholawat. Maka hendaknya kita di hari ini hingga nanti sebelum maghrib terus memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum. Majelis ilmu adalah majelis yang sangat mulia. Majelis ilmu adalah wasilah seseorang dapat istiqomah di jalan Allah. Jadi orang ini akan bisa istiqomah di jalan Allah kalau dia banyak dan istiqomah menepati majelis ilmu. Ada 3 hal yang membuat orang menjadi istiqomah karena majelis ilmu. Yang pertama, karena dalam majelis ilmu itu ada mudabbir, ada murabbi, ada ustaz yang menyampaikan dakwah pentingnya untuk menjaga kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang membuat kita menjadi istiqomah. Karena ada murabbi ya, yang mengajarkan pada kita untuk menyiapkan bekal menghadapi kehidupan akhirat. Karena selama 1 minggu urusan kita pada dunia berkutat pada uang dan uang, atau deres dan deres, atau duren, rambutan dan duren. Maka kemudian datanglah hari Jumat, kemudian kita bermajelis ilmu. Jadi jamaah sekalian yang tinggal di kampung ini, karena kebanyakan adalah para pekebun, hari-harinya berkebun, maka kemudian ada waktu kurang lebih 2 jam kita bermajelis ilmu. Disitulah jamaah sekalian diingatkan oleh para mudabbir untuk menyiapkan bekal menghadapi kehidupan akhirat. Maka orang-orang itu rindu dengan ilmu, dengan majelis ilmu, sehingga mereka berduyun-duyun datang. Ada yang perjalanan 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Yang paling jauh adalah yang dari Alur Gantung. Berapa jam? 4 jam. Rindu dengan majelis ilmu. Tadi yang hati kita, pikiran kita terpaut dengan dunia. Dalam urusan maisah dan maisah
maka hari ini kita berkumpul kemudian disentuh hatinya untuk menyiapkan bekal akhirat. Iman. Maka majelis ilmu adalah majelis untuk mengecas iman. Sebab kalau iman ini tidak dicas, tidak ditajdid, diperbarui dengan ilmu, maka ini seperti baterai yang ada di Android, yang ada di handphone. Jika baterai itu handphone digunakan berhari-hari, maka dia lambat laun, baterainya akan low, disebut dengan low bed. Kalau nggak dicas, maka di hari keempat baterai kita soak, handphone kita nggak bisa dipakai. Begitulah gambaran majelis ilmu, majelis untuk mengecas iman. Karena ilmu ini juga adalah pelita, lentera, cahaya kehidupan. Kalau kita ini hidup tanpa ilmu, tanpa tuntunan, tanpa pelita, maka sama hidup kita dengan kita berjalan di tengah hutan tapi tidak membawa senter. Maka kita tidak bisa bedakan mana gunung, mana bukit, mana batu, mana pohon, mana ular piton, mana biawak, mana rumput, ilalang, sungai, dan lain-lain. Kenapa? Tidak ada penerangan. Demikian pula jamaah sekalian, kalau kita hidup tanpa ilmu, maka kita tidak bisa bedakan. Kita nggak tahu mana sunnah, mana penyimpangan, mana hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik. Kita nggak tahu. Tahunya bahwa ini adalah tauhid, ini adalah menyimpang, ini hak, ini batil saat kita mendapatkan ulumus syar'iyyah, ulumuddin. Ini yang membuat kita kemudian mengetahui perbedaan bainal haq wal batil. Hadirin jamaah sekalian, yang kedua, majelis ilmu adalah asbab menjadi orang menjadi istiqomah. Kenapa? Karena dalam majelis ilmu ada kawan-kawan yang baik, teman-teman yang soleh yang mengingatkan kita untuk beramal ketaatan kepada Allah setiap saat. Dan teman-teman yang soleh, kawan-kawan yang baik adalah karunia di atas karunia. Kita punya teman soleh, kita punya kawan yang taat kepada Allah, ini adalah rezeki melebihi mendapatkan harta. Karena sejatinya teman yang soleh adalah rezeki yang luar biasa, apalagi yang hidup biasa di luar. Punya teman yang soleh ini luar biasa, apalagi yang biasa di luar, yang banyak godaan, tantangan, dan kehidupan yang sangat-sangat mengerikan, penuh dengan fitnah. Terlebih saat kita hidup di zaman penuh dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kapan itu zamannya? Zaman ini. Bahkan ketika ada seorang ulama Saudi ditanya, "Syekh, kapankah mata saya khurujud dajjal?" Maka Syekh tadi mengatakan, "Innahu sayakhruju hadzal zaman." Sesungguhnya dajjal itu akan keluar di zaman kita. Kapan tahunya? Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan bahwa kita hari ini hidup di tengah-tengah penuh dengan fitnah, termasuk fitnah dajjal. Meskipun dajjalnya hari ini belum keluar, tapi fitnahnya sudah ditebar dengan jejaring-jejaring syahwat dan syubhat. Maka jamaah sekalian, saat kita hidup di tengah akhir zaman, berbahagialah meskipun kita menghadapi tantangan yang berat.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa di antara kalian yang beribadah, menegakkan syariat Allah, menegakkan sunnah nabinya, bermajelis ilmu, mengamalkan yang diajarkan Nabi, tidak meninggalkan sunnahnya, istiqomah dengan perintah Allah dan Rasulnya di tengah-tengah banyak fitnah, peperangan. Al-Harji adalah peperangan. Artinya adalah siapa yang dia ibadah di tengah banyak fitnah, termasuk fitnah adalah peperangan. Nah, sekarang terjadi peperangan, Pak. Terjadi di mana-mana. Pembunuhan, al-harj itu peperangan, pembunuhan. Maknanya adalah fitnah. Siapa di antara jamaah sekalian yang hidup di zaman fitnah, ada syahwat, ada syubhat, tapi kalian istiqomah, tegak, tunduk, lurus, teguh, ajib di atas kebenaran agama Allah, di atas sunnah nabinya, kalian istiqomah, maka pahalanya kata Nabi seperti kalian hijrah bersamaku. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang beribadah di zaman penuh dengan fitnah, pahalanya sama dengan hijrah bersama Nabi ketika Nabi bersama sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan hijrah itu berat. Mereka tinggalkan anak dan istri, kampung, andai tolan, keluarga, kebun, peternakan. Mereka tinggalkan demi mendengarkan perintah Nabi. Sami'na wa ata'na, berangkat dari Mekah menuju ke Madinah, perjalanan kurang lebih Kuala Simpang sampai Banda Aceh, 500 km, tidak menggunakan Avanza, tidak menggunakan Alphard, tidak menggunakan Pajero, Panas Jaba Jero, tidak menggunakan Xenia, tapi menggunakan kuda dan unta, bahkan sebagian jalan kaki. Sebagian jalan kaki. Kira-kira jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau ada perintah hijrah, misalnya kita hidup di zaman itu atau di zaman ini, banyak fitnah di sini, lalu kita suruh hijrah dari Alur Hitam menuju Kuala Simpang jalan kaki, kira-kira sanggup nggak? Sanggup nggak? Berat nggak? Berat. Ini perjalanan Kuala Simpang ke Banda Aceh, hijrah dari Mekah ke Madinah kurang lebih 500 km. Dan di tengah jalan banyak binatang buas. Tapi mereka mendengar perintah hijrah. Dan hari ini kita masuk di bulan Muharram, di mana bulan ini adalah terkait dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Perjalanan yang sangat berat mereka tempuh dengan tetesan air mata, bahkan tetesan darah di kaki-kaki mereka yang berjalan ratusan kilometer. Kenapa mereka bertaat kepada Allah dan Rasulnya? Karena mereka sadar betul bahwa tidak ada pilihan dalam hidup ini kecuali samikna wa atokna terhadap perintah Allah. Maka kita sekarang tinggal enak. Sholat samikna wa atokna, tegakkan sholat. Ibu-ibu tutup aurat, samikna wa atokna, tutup auratnya. Ketika para ummahat, para akhwat yang di belakang menutup aurat di zaman fitnah, ini kan menegakkan perintah Allah, ya, menegakkan perintah nabinya. Maka ketika Anda berkeringat-keringat, capek, lelah, kelelahan luar biasa, barangkali cacian cibiran orang, tapi ketika Anda istiqomah, maka Anda mendapatkan pahala kal hijrati ilayya, seperti hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat enggak, Pak? Hebat enggak, Bu? Hebat banget. Ini pahala istiqomah di jalan agama Allah di tengah derasnya fitnah akhir zaman. Hanya istiqomah ini berat.
Maka cara kita istiqomah diantaranya adalah aktif dalam majelis-majelis ilmu. Kalau Bapak Ibu tinggal di wilayah Aceh Tamiang, majelis ilmu tiap malam ada, tinggal pilih mau di mana. Ada Cempaka, Ingin Jaya, Payanas, Alun Meranti, Blok 7, mana lagi Bang? Alur Gantung, kemudian Jamur Labu, Tepian Merawan, Kampung Kemenyan, Lima Mungkur, di mana-mana, Benua Raja, Kota Kuala Simpang, Karangbaru, semua ada majelis-majelis ini tiap malam. Tiap malam. Tinggal pilih. Nah, di sini berapa minggu sekali? Sebulan sekali. Itu pun kata Pak Medi kurang, kalau saya ceramah kurang panjang. Baiklah kalau begitu kita mainkan, kita panjangkan. Jadi jamaah sekalian, majelis ilmu itulah membuat kita menjadi istiqomah. Yang ketiga, yang membuat kita istiqomah karena adanya majelis ilmu adalah karena di majelis ilmu ada doa para malaikat. Betul? Malaikat mendoakan kita, ya. Sampai selesai majelis ilmu. Bahkan orang yang hadir dalam majelis ilmu niatnya karena Allah, lalu dia bermajelis ilmu, maka kata Nabi dia fisabilillah, di jalan Allah, dan kalau dia matinya syahid hatta yarji'a, sampai dia pulang. Kalau ada di antara kita yang setelah selesai majelis ilmu kemudian terpleset dan meninggal dunia, suatu saat ada yang majelis ilmu pulang meninggal dunia, maka insya Allah kematiannya disebut mati syahid karena dia dalam rentetan majelis ilmu. Jadi tiga inilah yang membuat kita istiqomah, dan tiga-tiganya ada dalam majelis ilmu. Ada ustadz yang mengingatkan kehidupan akhirat, ada teman soleh, teman baik yang mengajak kita juga pada ketaatan, ada doa malaikat yang didoakan setiap saat bagi majelis-majelis zikir. Dan majelis zikir itulah kata Imam Atha artinya adalah majelis ilmu. Kan ada hadis mengatakan malaikat mendoakan majelis-majelis zikir. Makna majelis zikir menurut Imam Atha adalah majelis ilmu. Ini hebatnya duduk, riungan, berputar, berhalaqah, bermajelis di dalam majelis ilmu, yaitu ulumus syar'iyyah, mempelajari ilmu syariat. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ini baru mukadimah. Kajian kita pada siang hari ini temanya adalah belajar ikhlas kepada ulama salaf. Belajar ikhlas kepada ulama salaf, yaitu salafus saleh. Seberapa penting kita belajar ikhlas dalam beramal ketaatan ini? Jawabannya adalah sangat penting. Why? Kenapa kita wajib belajar ikhlas? Kenapa Pak? Karena menurut ulama salaf, dan ini merupakan ijma, bahwa tidak akan diterima la yasihu, ya, tidak akan diterima a'maluna, amal-amal kita ini kecuali dengan dua perkara, illa bi amroini. Pertama as-shawab, kedua al-ikhlas, maka lillah. Dan ini kajian tauhid. Tidak akan diterima amal kita kecuali dengan dua perkara. Pertama, benar amal kalian, benar mengikuti Nabi, benar itu adalah ittiba'us sunnah. Kedua adalah ikhlas. Kapan orang dikatakan amalnya ikhlas? Maka lillah, jika dia beramalnya lillahi ta'ala, bukan lid dunya, bukan lil mar'ati, bukan lil ta'am, bukan. Semuanya adalah lillah, karena Allah. Bukan karena uang, bukan karena fulus, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ikhlas itu jamaah sekalian, Bapak Ibu barakallahu fikum, ikhlas itu adalah memaksimalkan amal hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya. Makanya ada ulama salaf mengatakan meninggalkan amal karena manusia riya, beramal karena manusia syirik asghar. Meninggalkan amal karena manusia riya. Kalau dia meninggalkan amalnya karena manusia, bukan karena Allah. Tapi melakukan amal, ya, melaksanakan amal karena manusia, itu juga jatuhnya adalah syirik asghar. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, demi Allah, dan ini juga perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya yang paling berat bagiku adalah meluruskan niat karena Allah. Berarti ikhlas. Itu artinya bahwa ikhlas itu adalah meluruskan niat, melakukan amal ketaatan, maksimalkan ibadah kita, semuanya adalah karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena ingin semua manusia puas dengan kita yang kita lakukan, dengan apa yang kita lakukan. Dulu ada seorang ulama, namanya Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Ini terkait dengan ikhlas. Imam Malik ini menulis sebuah kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat masyhur, namanya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Semua orang membaca kitab ini. Teman-temannya Imam Malik, ya, sahabat-sahabatnya atau di tempat-tempat yang lain, juga beberapa orang mengarang kitab sama kitabnya, namanya kitab Al-Muwatta. Kata muridnya Imam Malik kepada gurunya, ini terkait dengan ikhlas. Wahai guruku, engkau telah mengarang kitab Al-Muwatta, semua orang membacanya dan banyak mengambil ilmu manfaat dari kitab ini. Tetapi aku dapati banyak juga orang-orang membuat kitab yang sama, judulnya sama. Kitab Al-Muwatta. Kaifa ra'yuka ya Syekh? Bagaimana pendapatmu wahai guruku? Maka Imam Malik mengatakan, apa kata beliau? Maka nalillah fahuwal batil. Kata Imam Malik, sesungguhnya jika sesuatu semuanya karena Allah, maka dia akan langgeng. Maka ketika terjadi serangan dahsyat di tahun-tahun berikutnya, ada pasukan Tartar menyerang kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, semua kitab dibakar, semua kitab dicemplungin ke sungai, sungai-sungai penuh dengan lautan tinta, semua kitab-kitab habis, termasuk kitab Muwatta yang karangan yang lain, kecuali Al-Muwatta karangan Imam Malik masih utuh. Itulah yang dikatakan beliau bahwa sesuatu yang ikhlas karena Allah, dia akan langgeng. Masya Allah, tabarakallah. Maka jamaah sekalian, kalau beramal itu lillahi ta'ala, bukan linnas, ya, karena Allah, bukan karena manusia. Dan besok di akhirat, kalau kita beramal tidak ikhlas karena Allah, banyak orang kehilangan amalnya, banyak orang kehilangan kecarian pahala. Di mana pahalaku, mana sedekahku, mana amal ketaatanku, mana bacaan Qur'anku, mana, ya Allah, mana amal ketaatanku yang dulu aku lakukan? Itu Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, sebelah kiri paling tengah. Bukan, tapi cetakan lokal, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 23, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin
faja'alnahu haba'an mansura. Ya, faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapkan amal mereka, amal ketaatan orang-orang itu yang di dunia, faja'alnahu, dan kami jadikan amal mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan, disebabkan amal mereka bukan karena Allah, tetapi mereka ujub dengan amalnya dan jauh dari keikhlasan. Bayangkan Pak, ada seorang ulama salaf 20 tahun dia menangis dan istrinya tidak pernah tahu beliau menangis. Masya Allah, ini ulama luar biasa. Ada ulama salaf yang kerjanya suka bagi-bagikan roti, istrinya, anaknya nggak tahu. Padahal setiap datang hari Jumat dia bagi-bagikan roti sebelum berangkat sholat Jumat. Tapi keluarganya nggak tahu, dia sembunyikan, dia rahasiakan amalnya. Ini beratnya amal di zaman fitnah hari ini, ngeri Pak. Hari ini ngeri. Mau berangkat umroh pakai kain ihram, cepret, selfie, aku sedang memakai kain ihram. Mau masuk ke Masjidil Haram, cepret, 2 langkah lagi kakiku masuk Masjidil Haram. Cium Hajar Aswad, cepret, ku cium Hajar Aswad dengan penuh bahagia. Semua yang dilakukan dicepret. Sampai kata orang sana, ini gak bener ya. Kata orang luar bilang, malaikat pun bingung, semua dia nyatat. Dia catat semua. Hari ini berat. Kita ini boleh melakukan foto seperti itu ketika dalam dakwah dan segala macam untuk syiar. Tapi kalau hanya untuk 2 langkah lagi aku masuk Masjid Nabawi, atau ikhwan sekalian, hari ini aku sedang sholat Jumat, imamnya lama banget, atau kudapati hari ini rukunya kok lama banget, ruku dia posting, coba lagi ruku dia posting. Nah, ini juga sudah akibat postingan, semua amalnya hangus karena status. Ini ayatnya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa banyak orang nanti di akhirat kecarian amalnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan mereka kecarian amal, mana amalku, mana hajiku, mana jihadku, mana umrohku, mana dakwahku, mana sholatku, mana saumku, mana sedekahku, semua hilang. Kehilangan amal karena dulu waktu dunia dia beramal hanya ingin mendapatkan pujian dan ketenaran. Kalau haji dia pengen pulang, nanti kalau pulang dipanggilnya Pak Haji Jamal 3 kali. Karena dia hajinya 3 kali. Kalau berangkat haji pulangnya nggak dipanggil Pak Haji, dipanggil 3 kali pun nggak nengok. Ini udah salah niat. Ini memang berat di bab ikhlas ini. Makanya tadi kata Imam Sufyan As-Tsauri, bab paling berat adalah bab ikhlas. Paling berat. Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis Arba'in, beliau menulis kitab Hadis Arba'in. Kitab hadis ini nomor pertamanya sama dengan kitab milik Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu kitab Jami' Ulum wal Hikam, atau kitab-kitab ulama hadis lainnya, menempatkan hadis yang pertama adalah lurusnya niat dengan hadis yang berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Coba lihat Pak. Lihat ya. Lihat aja di hadis, kitab-kitab hadis ini ditempatkan pada poin pertama. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kenapa beliau menulis ini pada poin pertama? Sama dengan ucapan Imam Nawawi bahwa aku menulis hadis innamal a'malu binniyat pada hadis nomor pertama adalah ketika aku menulis hadis niatnya karena Allah, karena hadis ini mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya.
Ini ada kisah menarik Pak. Ketika menyebutkan hadis ini, ada satu riwayat bahwasanya ada orang yang sangat dermawan, hartanya banyak. Satu malam dia berdoa, "Ya Allah, besok aku ingin sedekah ya Allah. Tunjukkan padaku seseorang yang berhak menerima sedekahku." Datanglah besok harinya seorang laki-laki yang dia tidak tahu perasaan dia ini tepat untuk mendapatkan sedekah. Lalu dia kasih. Ketika dia berikan sedekah, ya, malam harinya, sore harinya penduduk kampung heboh. Kenapa? Karena ada berita bahwa si fulan telah memberikan sedekah kepada pembegal, orang yang suka merampok, nyopet dan perampok, tukang begal, tukang maling. Maka beliau merasa, kalau begitu aku salah sasaran. Tapi beliau ridho, ikhlas karena Allah. Malam harinya beliau berdoa lagi, "Ya Allah, berikan padaku petunjukmu ya Allah. Aku ingin sedekah untuk orang yang tepat besok hari." Besoknya datang Pak seorang perempuan, dia tengoknya nampaknya membutuhkan, dia kasih perempuan tadi sedekah, tetapi orang-orang penduduk di situ heboh. Ada yang mengatakan dan beritanya kemudian menyebar bahwa si fulan memberikan sedekah kepada seorang pelacur. Akhirnya dia dengar berita itu, dia nggak kecewa. Udah karena Allah, kalau dia nggak tahu kan, ya, karena ikhlas makanan lillah. Besok harinya, malamnya dia berdoa lagi nih, "Ya Allah, aku ingin sedekah lagi ya Allah. Tunjukkan padaku seorang yang berhak mendapatkan sedekahku." Selesai berdoa, besok harinya dia ketemu sama seseorang Pak. Dia sedekahkan hartanya pada orang tadi, kepada rojulun tadi. Ternyata ada berita yang sampai pada dia, penduduk masyarakat di situ kemudian bicara-bicara dengan yang lain, ya, bahwa ada orang kaya mendapatkan sedekah dari si fulan. Orang kaya. Mungkin secara umum salah sasaran, tapi dia udah lillahi ta'ala karena Allah ikhlas. Malam harinya dia tidur, pada saat dia tidur bermimpilah dia. Dia bermimpi, ya, bahwasanya ada yang mengatakan dalam mimpinya bahwa sedekahmu diterima Allah, tiga-tiganya. Karena orang yang pertama tadi, ya, yang kau kasih adalah pencuri, tukang maling, kau beri sedekah. Pada saat itu dia hampir-hampir aja maling, mencuri, tapi dengan sedekahmu dia gagal maling, gagal mencuri karena kebutuhannya tercukupi dari harta yang kamu sedekahkan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, bukan? Tidak ada. Insyaallah. Sedekahmu yang kedua Allah terima, kabul, makbul. Kenapa? Karena yang kau beli tadi, sedekah yang kau berikan tadi pada wanita pelacur itu, gara-gara kau kasih sedekah, dia tadinya mau melacur, nggak jadi karena kebutuhannya telah engkau cukupi dan dia berhenti melacur. Alhamdulillah. Asbabnya adalah mendapatkan sedekah. Yang ketiga tahu Pak? Yang orang kaya tadi, sedekahnya engkau lakukan, Allah terima. Sedekah yang kau lakukan Allah terima. Kenapa? Karena orang kaya yang engkau sedekahkan tadi, dia terima. Setelah itu dia berpikir bahwa dia selama ini kaya raya tapi gak pernah sedekah. Dia pelit, bakhil. Tapi setelah mendapatkan sedekah, itu menjadi cambuk, petir, pelajaran berharga. Oh, seorang manusia, siapapun dia, kalau dia punya kekayaan, dia wajib berbagi dengan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Akhirnya Pak, orang kaya tadi setelah peristiwa ini menjadi orang kaya yang rajin sedekah. Masya Allah. Apalagi bapak-bapak kalau sedekahnya kepada janda-janda miskin. Janda kembang jangan dulu, janda miskin. Bahasa Arabnya romlah, jamaknya armilah. Ibu-ibu, ada yang namanya ibu romlah?
Angkat tangan. Kalau di antara ibu-ibu namanya Romlah, berarti ibu artinya ibu janda. Bukan abu janda, ibu janda, Romlah. Maka Bapak kalau melihat ada Romlah, janda, santuni dia. Ya. Iya, santuni. Selamatkan ibunya dan kemudian selamatkan pula didik anak-anaknya. Bantu dia. Ya, jadi kalau ada janda-janda miskin, bantu. Karena orang yang membantu seorang janda, menyantuninya, karena Allah, kata Nabi, kal mujahid fisabilillah, dia seperti mujahid di jalan Allah. Itulah hebatnya menyantuni janda-janda miskin. Makanya perlu dibuat ikatan ikhwan-ikhwan peduli janda miskin. Bikin Pak, nggak apa-apa, saya jadi ketua koordinator nanti. Ikatan ikhwan-ikhwan junub peduli janda-janda miskin. Janda miskin didata berapa? 10 orang, kita patungan, kita kasih tiap bulan 1 juta. Selamatkan ibunya, didik anaknya. Gitu, jangan nikahi ibunya, telantarkan anaknya, jangan, nggak boleh. Itu zalim. Maka janda-janda miskin, yuk kita semua santuni, bikin ikatan ikhwan-ikhwan peduli janda. Siapa yang akan menyantuni mereka? Seorang wanita sendirian, anaknya 12, harus kita bantu. Ya, harus kita bantu. Maka jamaah sekalian, mari kita kembali pada makna ikhlas. Di mana tadi seseorang yang beramal karena Allah, meskipun orang-orang mengatakan dia sasarannya salah bersedekah, tapi dia karena Allah, ada hikmah di balik itu, bahwa tiga amalnya, sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya lillahi ta'ala. Masya Allah. Dan yang menarik ikhwan sekalian, barakallahu fikum, silakan nanti pada ikhwan, Bapak Ibu, jamaah sekalian, buka Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir. Ini dasarnya ikhlas. Orang yang beramal ikhlas, selain bahwa itulah syarat diterimanya amal, orang yang mukhlis, yang ikhlas dalam beramal, itulah syarat kita berjumpa Allah. Silakan dibuka Pak. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya di akhirat, falyamal 'amalan shalihan, beramalah kali dengan amal yang baik, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahadan, dan ikhlaslah dalam beramal, jangan campuri amalmu dengan kesyirikan. Itulah makna ikhlas lillahi ta'ala. Kita lakukan amal ketaatan, jangan dicampur dengan kesyirikan. Maka ikhlas sama syirik gak pernah ketemu Pak. Mesti dia akan tolak belakang. Nabi Yusuf ini Pak, orang ikhlas ini, kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda seorang wanita cantik, istri Perdana Menteri Mesir, maka kemudian Allah palingkan Nabi Yusuf untuk membenci perbuatan tadi. Kenapa? Kata Allah, innahu min ibadina mukhlisin. Ya. Karena sesungguhnya dia, Yusuf alaihissalam, adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Tingkatan paling tinggi orang ikhlas adalah muklas. Apa? Muklas. Muklas ini tingkatan ikhlas paling tinggi. Dan Nabi Yusuf, ya, adalah seorang nabi yang ketika hidupnya matinya lillahi ta'ala, untuk Allah, sehingga ketika ada dosa, ada wanita yang hendak menggodanya, Allah palingkan dia, benci pada perbuatan dosa karena keikhlasannya. Maka ikhlas dalam beramal menjadikan kita ini benci dengan perbuatan dosa.
Jadi kunci selamat daripada dosa apa, Pak? Ikhlas. Ibadah ikhlas karena Allah, maka Allah jauhkan kalian dari perbuatan dosa. Dalam spektrum yang lebih luas, ikhlas tidak hanya dalam bentuk ibadah mahdhuf. Mendidik anak harus ikhlas. Mendidik istri harus ikhlas. Mendidik cucu ikhlas. Istri mendapatkan mukafaah, istri mendapatkan uang belanja dari suami sebulan hanya 12 juta, ikhlas. Ikhlas? 10 juta, alhamdulillah. 8 juta, alhamdulillah. 2 juta, Bu, alhamdulillah ala kulli halin. 200 ribu, innalillah. Ini suami gak mau kerja, kenapa sebulan kau cuma 200 ribu? Maka pecut suaminya, ayo bang, kerja lagi bang. Lihat bang, lihat burung-burung itu. Dia terbang mencari nafkah kesana kemari, memberi makan anak-anak burung, kemudian kenyang semua. Kenapa abang di rumah saja? Gitu Bu. Ayo bang, didorong, suami dorong, bekerja, Maisa, cari kerjaan bang. Jualan sule, jual pakaian, jual durian, jual rambutan. Yang penting halal bang. Yang penting halal, adapun banyak atau sedikit, yang penting banyak bang. Yang penting Bu, banyak dan halal. Istri-istri para ulama salaf dahulu, jamaah sekalian, kalau suaminya mau pergi mencari nafkah, pesan mereka cuma satu: wahai suamiku, idhab bikasbil halal. Silakan kau cari harta yang halal, cari maisah. Nahnu nasbiru 'alal ju'. Kami sungguh demi Allah tahan dengan lapar, wala nasbiru 'alan nar, tetapi kami enggak tahan dengan api neraka. Wahai abang, berangkatlah, carilah kerja, jangan di rumah saja. Lihatlah burung, tagudu khimason, taruhu bitonan, berangkat pagi, pulang sore, semua anak-anak burung kenyang. Kenapa? Karena ayahnya pergi mencari nafkah. Maka bapak-bapak, jangan kalah sama burung perkutut, jangan kalah sama burung elang, jangan kalah sama burung merpati. Mereka berangkat pagi mencari nafkah, pulang sore, semua keluarganya kenyang. Ayo Pak, kita semangat mencari nafkah untuk istri kita. Dan Nabi mengatakan, setiap nafkah yang diberikan suami kepada istrinya, tiap butir-butir nasinya, suapannya, itu menjadi pahala bagi suaminya. Maka beruntunglah para ayah, para suami yang istrinya makannya congong. Beruntung, karena pahalanya makin banyak. Dan saya dengar ibu-ibu di sini makannya kurang congong. Tapi kalau congok Bu, suaminya pahala tambah banyak. Semakin suaminya memberi nafkah, kemudian ibunya makan dengan baik, 1 piring, 2 piring, itu berasnya, itu yang namanya nasinya, banyakkan istri makan, banyak pula pahala yang didapatkan suami. Ayah melihat anaknya 12 anak, makan 12 piring, pahalanya 12 piring tadi untuk ayah yang mencari nafkah. Memang ayah tidak hamil, tidak melahirkan, tetapi ayah inilah yang mencari nafkah untuk istrinya dan anak-anak. Kalau masalah tugas Pak, Bu, yang paling berat tugas adalah wanita. Wanita. Dan wanita masuk surga hanya karena menjaga 4 hal atau 5 hal. Jaga sholat, jaga saum, jaga diri, jaga kehormatan, jaga kemaluan, jaga harta suami. Maka Allah katakan, Nabi katakan, surga bagi mereka. Dan kemudian surga berkata, wahai para wanita solehah, masuklah kalian ke dalam pintu surga ini. Ya, dari pintu mana yang kau sukai? Yang penting jaga sholat, jaga saum, jaga diri, kehormatan dirinya, kehormatan suaminya,
jaga, maka 8 pintu surga itu akan terbuka untuk wanita-wanita soleha. Dan Nabi katakan, wanita-wanita soleha itu yang dulu di dunia taat pada Allah, taat pada suaminya, kelak di akhirat mereka menjadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari, para wanita-wanita soleha. Maka para suami hendaknya memuliakan para wanita. Perhatikan Pak, beratnya tugas mereka. Coba dijawab Pak, dijawab dengan baik ya. Siapa yang suka menyulangi anak kita waktu kecil? Istri atau suami? Istri. Siapa yang mencuci baju kita? Istri. Siapa yang masak? Istri. Siapa yang menyapu halaman depan? Siapa yang menyapu halaman tengah? Membersihkan tempat tidur? Menjemur pakaian? Ngantar anak? Rata-rata istri. Bahkan untuk ngambil jemuran pun kadang-kadang istri. Itu tidak baik Pak. Seorang suami sedang duduk-duduk ya, istrinya ngambil jemuran, padahal suaminya mestinya bisa berdiri ambil jemuran. Tapi kalau seorang istri ketika hujan mau turun ya, atau sudah mulai gerimis turun, dia harus pakai cadar, harus pakai jilbab, harus pakai kaos kaki. Berapa menit waktunya habis, hujan deras, semua jemuran basah. Betul Bu? Coba kalau suaminya bergerak langsung, sebentar, 2 menit selesai. Itulah yang dilakukan oleh Pak Medi. Betul Pak? Allahu Akbar. Begitu, para suami harus begitu Pak. Jangan suaminya santai duduk di kursi malas, tambah malas nanti. Begitu hujan mulai turun, segera berdiri. Yang hamil siapa? Yang melahirkan? Yang bawa anak dalam kandungan? Bisa nggak, mau nggak gantian Pak? Tahun ini suami, tahun besok istri, tahun berikutnya suami yang hamil. Bisa? Mau? Nggak mungkin. Coba saya mau tanya ibu-ibu yang di belakang, walaupun nggak kelihatan. Coba ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu siapa yang anaknya sudah 8? Angkat tangan. 1, 2, 3 orang. 8 Pak. Coba anaknya 8. Bagaimana mengurus anak 8? Yang hamil istri, ya kan, yang mengandung istri, nyidam istri. Tidak ada suami mengandung, tidak ada. Berat. Ya, tugas istri berat. Kalau boleh milih, ya tentu kita pilih ya, suami. Istri berat. Kalau udah melahirkan, taruhannya nyawa. Dan ada suami-suami ketika istrinya hamil lalu mau melahirkan, dia nggak mau deket-deket ketika melahirkan karena takut darah. Dia terima bersih, pergi dulu ke Bandung, pulang udah melahirkan. Ada begitu. Pergi dulu ke Banda Aceh, pulang udah bersih. Jangan. Ya jangan. Saya punya 5 anak. Ya semua anak kalau saya dampingi ketika lahir istri, didampingi, dikasih semangat. Ayo sayang, ayo permata hatiku, ayo dek, kuat. Lahir kembar Ipin dan Upin. Jadi semangat Pak kalau istri ditemani semangat. Tapi kalau suaminya pergi nggak tahu menang, begitu lahir selesai udah lahir turun, baru ini namanya polisi India, terakhir baru turun selesai masalah. Jangan ya. Jangan menjadi suami yang tidak punya tanggung jawab yang besar sehingga ketika bab lahiran pun dia terima bersih, udah lahiran baru pulang, baru datang. Jangan. Hadirin jamaah sekalian, barakallahu fikum jami'an. Ikhlas itu dahsyat banget. Dahsyat banget. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan bumi, bumi goyang, bergetar. Ini terkait dengan hati yang ikhlas. Bumi bergetar, kemudian Allah ciptakan gunung sebagai pasaknya bumi, tiba-tiba bumi diam. Ini hadis sahih. Maka kemudian dikatakan kepadanya, adakah wahai malaikat, adakah sesuatu yang lebih hebat daripada gunung yang membuat dunia ini yang tadinya goyang, bumi ini bergetar tiba-tiba diam ketika Allah ciptakan gunung? Kata mereka, ada. Tahukah kalian sesuatu yang lebih hebat daripada gunung? Yaitu besi. Hadidun
Lihatlah gunung-gunung yang besar, yang hebat, yang kokoh seperti baja, itu dicor, dibolongi, dicor dengan besi. Papua, namanya gunung apa? Yang banyak emasnya. Ini gunung-gunung saya, Freeport segala macam itu pakai besi Pak, gunungnya Pak. Dicor pakai besi, keluar emas. Hebat besi, lebih hebat daripada gunung. Adakah sesuatu yang hebat, lebih hebat daripada besi? Ada. Nar, api. Besi itu akan meleleh dengan api. Bahkan pedang, parang, semua dibuat dari besi yang dipanaskan oleh api. Adakah sesuatu yang lebih hebat daripada api? Ada, yaitu air. Ada rumah kebakaran, si jago merah melalap ratusan rumah, maka disiramlah pakai air, kemudian rumah tadi, api tadi tiba-tiba redup. Maka air lebih hebat daripada api. Kompor meledak, siram api, selesai. Oh, siram air. Ya, ada kompor meledak meletup, siram pakai air, apinya akan padam. Malaikat kemudian bertanya, tahukah kalian adakah sesuatu yang lebih hebat daripada air? Ada nggak? Ada. Apa itu? Rihun, angin. Lihatlah gelombang lautan di laut pantai mana? Perlak, Biren, Banda Aceh, lautan Samudra Hindia, gelombangnya dahsyat. Siapakah yang menggiring gelombang itu? Allah. Lewat apa? Angin. Gelombang lautan sampai hari kiamat terus bergelombang lautan ini sampai datang hari kiamat. Dan yang menggiringnya adalah angin. Maka angin menggiring api, menggiring air, dan angin lebih hebat daripada air. Kemudian ditanya, adakah yang lebih hebat dari semuanya ini? Dari bumi, gunung, apa tadi? Besi, api, air, ada. Apa itu? Qalbun mukmin mukhlis. Hatinya orang mukmin yang ketika dia ibadah kepada Allah ikhlas, ketika dia sholat ikhlas karena Allah, dakwah ikhlas karena Allah, sedekah ikhlas karena Allah, sholat malam ikhlas karena Allah, mendidik anak-anak ikhlas karena Allah, menyantuni anak dan istri, ma'isyah mereka berikan pada istrinya, pada anaknya, ikhlas karena Allah. Dia lakukan semuanya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Inilah sesuatu yang sangat hebat, dahsyat, melebihi kekuatan tadi. Bahkan karena ikhlas ini Pak, setan pun akan lahir. Sesuatu yang mengerikan, dahsyat pun tidak akan pernah berani untuk mencederainya, karena dia memiliki keikhlasan dalam melakukan amal ketaatan kepada Allah. Ini dahsyatnya ikhlas dalam kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak ikhlas karena Allah, mereka kecarian amalnya, kecarian pahalanya, padahal mereka sudah sholat puluhan tahun, sudah sedekah miliaran, sudah riba, sudah membangun rumah sakit, membangun masjid, tapi karena dia suka mengklaim, menyebut-nyebut, menyakiti hati penerimanya dan lain-lain, akhirnya dia kemudian di akhirat kecarian amal. Mana amalku, mana pahalaku? Semuanya berterbangan, hilang seperti debu-debu yang berterbangan. Wal iazu billah. Sebagai penutup, satu hadis yang cukup panjang terkait dengan dahsyatnya ikhlas. Disebutkan oleh seorang ulama dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, namanya adalah Abu Lais As-Samarqandi. Kisah tentang Uqbah bin Muslim yang berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Ia berkata
bahwa ada satu hari di sudut kota Madinah ada seorang laki-laki dikerumuni oleh banyak orang. Lalu kemudian setelah orang-orang pada menghilang, dia bertanya kepada satu orang yang belum pergi, "Wahai fulan, siapakah orang tadi yang dikerumuni tadi banyak orang?" Maka dia membisikkan di telinganya, dia adalah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Bapaknya kucing karena beliau sangat senang, sayang sama kucing. Maka dia jumpai Abu Hurairah, sahabat mulia ini. "Wahai sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, akhbirni, ceritakan padaku satu hadis yang banyak orang gak tahu kecuali hanya engkau yang mendengar sendirian." Ini terkait dengan bab ikhlas sebagai penutup. Maka sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyallahu anhu berkata sambil menghela napasnya panjang, "Wahai sahabat, demi Allah." Beliau menghela napasnya cukup panjang dan berat. Lalu beliau berkata, "Demi Allah, aku mendengar satu hadis Nabi yang orang lain tidak mendengarnya saat itu, dan hanya aku sendirian yang mendengarnya." Tahukah jamaah sekalian apa bunyi hadisnya? Pernah dengar? Pernah dengar, Pak? Ya, belum saya sampaikan hadisnya. Belum, nanti. Maka sahabat Abu Hurairah kemudian menghela napasnya, "Aku sampaikan hadisnya satu dari Nabi." Tiba-tiba wajah beliau menguning. Beliau belum baca hadis nih, wajahnya menguning, badannya lemas, dan beliau pingsan. Pingsan. Sahabat mulia ini pingsan. Sehingga sahabat tadi, orang yang menemuinya itu bingung. Abu Hurairah pingsan. Setelah itu beliau siuman, sehat. Sehat, kembali seperti semula, dan beliau mengatakan, "Wahai sahabatku, aku mendengar Nabi SAW bersabda." Dan beliau menghela nafasnya cukup panjang, wajahnya kembali menguning, badannya bergetar, giginya gemetar, dan kembali beliau lemas dan kemudian pingsan kedua kali. Nggak sanggup bacakan tentang hadis ini. Ini kisahnya disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Setelah pingsan, siuman, kembali sahabat mulia ini berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Wajahnya kembali menguning, napasnya sesak, dan beliau kembali pingsan untuk yang ketiga kali. Masya Allah, itu dahsyat hadisnya. Untuk yang keempatnya beliau kuatkan. Setelah beliau siuman dari pingsannya, beliau mengambil napas panjang dan beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di akhirat ketika manusia diadili Allah, ketika manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang oleh Allah dalam pengadilan di akhirat, maka demi Allah," kata beliau, "ada 3 golongan yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka." Ini hadis sering kita dengar. Yang pertama adalah seorang mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, tetapi niatnya bukan karena Allah. Lalu kemudian di akhirat dia disidang, "Untuk apakah engkau berjihad? Apakah untuk Allah?" Dia katakan, "Na'am, untuk Allah." Lalu kemudian amalnya berkata, "Kadzabta." Dia telah berdusta. Dia berjuang bukan karena Allah, tetapi dia berjuang karena ingin mendapatkan gelar pahlawan pemberani. Maka suhiba faulqiya ila nar, dia diseret dan dilempar ke dalam api neraka. Padahal amalnya hebat banget, yaitu amalan puncaknya agama, tapi niatnya salah, bukan ikhlas karena Allah. Campakkan dalam neraka. Yang kedua, kemudian kata Abu Hurairah, Rasul mengatakan bahwa ada orang yang ustusyhida, dia juga selain mati syahid, dia pun adalah yaqra'ul Quran, qari, dia pembaca Quran, tetapi dia niatnya bukan karena Allah. Ketika kemudian ditanya oleh Allah, "Apakah kamu membaca Quran, hafal Quran karena Allah?" Maka dia mengatakan, "Tentu ya Allah, aku membaca Quran, menghafal Quran karena Engkau." Lalu amalnya justru membantah dan mengatakan, "Kadzabta, kamu telah berdusta. Kamu menghafal Quran, membaca Quran bukan karena Allah, tetapi karena
kamu ingin mendapatkan gelar qori terbaik, ingin disebut orang hebat, luar biasa Pak, amalannya hebat, tapi justru kemudian diseretlah orang tadi, dicampakkan ke dalam tanah. Kemudian diperlihatkan yang ketiga, orang yang kaya suka membantu derma, tapi dia ternyata dermanya bukan karena Allah, karena dia ingin disebut sang dermawan. Amal yang mengatakan sabta, kau berdusta, engkau membantu bukan karena Allah, tetapi engkau karena ingin mendapatkan pujian-pujian manusia dan netizen. Begitu kan? Diseretlah orang tadi, dicampakkan ke dalam. Tiga amal ini luar biasa: jihad, baca Quran, sedekah. Tapi tiga-tiganya ini menjadi redup, bahkan hilang. Maka betullah Quran surat Al-Furqan ayat 23 sebelah kiri paling tengah yang mengatakan bahwa banyak orang kecarian pahala disebabkan mereka dulu salah niat. Berangkat haji karena ingin disebut Pak Haji, atau karena ingin ikut pilkada. Berangkat umroh karena dia ingin disebut Pak Umroh. Bahkan sholat pun ingin disebut Pak Sholat. Sedih, prihatin. Ini catatan buat kita, betapa menyembunyikan amal itu sangat berat. Tadi saya katakan ada kisah ulama salaf, 20 tahun dia menangis, istrinya nggak tahu. Menangis karena Allah, istrinya nggak tahu. Padahal tidur satu bantal. Dia bangun malam, dia menangis. Masya Allah, dia sembunyikan amal. Inilah kemuliaan ulama salaf, dan kepada mereka lah kita belajar ikhlas. Ikhlas itu adalah sebuah kata yang dieja hanya hitungannya detik, tetapi ikhlasnya benar-benar berat. Maka jamaah sekalian, kalau kita tidak ingin kecarian amal besok di akhirat, maka benarkan amal kita dengan ittiba pada sunnah dan ikhlaskan amal kita makana lillahi ta'ala. Beramalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka mari Bapak Ibu sekalian, ikhlas sholat, ikhlas saum, ikhlas ibadah, ikhlas mendidik anak, ikhlas membimbing istri, ikhlas mengajari anak-anak kita untuk menghafal Quran, ikhlas mencari maisha, ikhlas berumah tangga, ikhlas membangun rumah tangga bahagia. Semua kita bangun rumah tangga karena Allah. Kalau ini karena Allah, insya Allah huna naltaki fil jannah kadzalika naltaki. Di sini kita bertemu di dunia, dan di surga kembali kita akan bertemu lagi. Ya, karena Allah. Ya, bersama istri, Bapak bilang, ya, istriku huna naftadi fil jannah naltaki. Di sini di dunia kita membangun rumah tangga, tapi kita akan berjanji bahwa kita akan kembali berjumpa, berkumpul di akhirat dengan syarat membangun rumah tangga. Ruhnya adalah ikhlas. Karena ikhlas itu ruhul amal, ruhnya amal. Manusia tanpa ruh nggak bisa hidup. Amal tanpa keikhlasan mati, hilang. Maka mari Bapak-bapak, Ibu sekalian, jamaah barakallahu fikum, jadikan ikhlas sebagai ruhul amal, ruh amal kita dalam sholat, dalam mendidik anak, dalam membangun rumah tangga. Semua ruhnya adalah al-ikhlas. Ya, satu bab yang sangat berat yang kita pelajari dan kita amalkan, babnya bernama bab ikhlas. Mari jadikan hidup kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, sudah pukul 3 lewat 25 menit, hampir waktu masuk asar, dan kita masuk ke sesi kedua untuk acara tanya jawab. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.